Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu guru dimanapun berada, yang hebat, yang luar biasa. Izinkan saya ingin menceritakan pengalaman saya mengikuti seleksi pengajar praktik guru penggerak angkatan 8 atau CPP ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi CPP guru penggerak ya, atau yang sedang mengikuti seleksi, mungkin bisa melihat video ini ya. Saya akan berbagi pengalaman saya ketika kemarin mengikuti seleksi. Yang pertama seleksi tahap 1 esai ya, esai dulu, kemudian seleksi tahap satunya seleksi mengisi esai, kemudian seleksi tahap 2-nya itu simulasi mengajar dan seleksi wawancara. Nah, kebetulan alhamdulillah ketika saya mengisi soal esai yang ada di SIM PKB ya Bapak Ibu, di sana kan banyak sekali ya soal-soal pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pengalaman kita. Nah, di seleksi esai itu alhamdulillah saya lolos dan saya masuk ke seleksi simulasi mengejar tahap 1. Nah, ketika seleksi simulasi mengejar itu saya tesnya di sekolah ya, di ruang kelas. Kebetulan waktu itu siang dan sedang hujan ya. Alhamdulillah, tapi ketika dosen asesor itu, ketika asesor masuk tidak mengganggu ya walaupun hujan, karena hujannya waktu itu alhamdulillah sudah reda. Nah, saya kebagian sesi 6 ya. Waktu itu saya kebagian sesi 6, yaitu pukul 14.30 sampai pukul 15. Setengah 3 sampai pukul 3 ya. Nah, jadi yang dipersiapkan adalah mental kita, jangan down, tetap relax ya, tetap fresh gitu. Kemudian RPP-nya itu adalah RPP yang sudah kita upload di awal SIM PKB ya, baik itu. Nah, ini untuk CPP ya, pengajar praktik. Saya kemarin itu mengupload RPP pelatihan dan RPP mengajar, jadi 2 itu. Karena ada ya pendapat sebagian RPP mengajar, atau ada juga yang bilang RPP pelatihan. Nah, dua-duanya saya masukkan di dalam satu file PDF. Nah, saya memilih RPP mengajar. Nah, di sana ketentuannya itu hanya 10 menit ya Bapak Ibu. Nah, jadi ketika pukul setengah 3 mulai, saya jam 2 itu sudah prepare ya, sudah mempersiapkan semua laptopnya, kemudian handphonenya, tripodnya, jangan lupa alat peraganya, kertas, spidol ya, dan jangan lupa minum dan cemilan ya, biar kita relax dan santai. Nah, saya buka 15 menit sebelum mulai, dan di sana alhamdulillah para asesor sudah menunggu, sudah ada. Jadi kita yang mau simulasi mengajar lebih baik itu 15 menit harus sudah klik tombol simulasi mengajar. Nanti ada tautan Google Meet-nya di SIM PKB. Nah, yang warna biru itu tinggal klik, nanti baru kita nunggu kalau belum di admit oleh asesor. Tapi kalau udah di admit, kita akan masuk duluan. Nah, saya di sana mengajar praktek simulasi alhamdulillah 9 menit kurang di sana ya. Dimulai dari yang pertama ada kegiatan awal pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup, dan itu yang terpenting ada 3 ya. Itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dan saya kasih tips, kasih motivasi. Simulasi mengajar itu yang terpenting adalah asesor ingin tahu bagaimana kita langkah-langkahnya, prosesnya dari pendahuluannya, kemudian bagian isinya, apakah
ada bagian-bagian langkah-langkah yang kelewat atau ada yang hanya bagian pentingnya saja. Jadi yang terpenting adalah ingin lihat kompetensi kita. Jadi bukan harus ada PowerPoint, tidak perlu ya. Yang saya tahu kemarin itu tidak harus ada buku yang asli, misalnya buku paket. Nah, boleh ini ya pura-puranya gitu ya. Tapi yang terpenting kemarin itu saya hanya kertas kosong saja, kertas HPS kosong itu sebagai bentuk LKPD, dan kemudian spidol ya, mencatat di papan tulis itu ada. Jadi eh, Bapak Ibu tidak perlu mempersiapkan seperti kita mengajar. Ini hanya simulasi. Simulasi seolah-olah anaknya ada padahal tidak ada. Memang ada kendala ya. Ada kendala tidak seperti biasa ketika mengajar di kelas. Nah, itu perlu latihan. Jadi Bapak Ibu harus latihan sebelum tes simulasi mengajar. Saya juga sampai 5 kali 6 kali itu latihan. Kemudian kita rekam, direkam menggunakan handphone, menggunakan apa, Google Meet. Nah, dari sana kita bisa melihat. Kemudian audio juga, kebetulan saya ini memakai mikrofon ini apa, VMT wireless, sehingga asesor itu lebih jernih kalau menggunakan mix ini daripada audionya dari laptop, itu akan kecil. Dan saya apa namanya, ngetes ke asesor, maaf Bapak Ibu, terdengar suaranya terdengar jelas, katanya bagus. Nah, jadi ini salah satu tipsnya bisa menggunakan mikrofon wireless ya, dipasang jadi sejauh apapun itu suaranya jelas. Jadi yang dinilai itu adalah memang kompetensi kita ya, kompetensi kita bagaimana mengajar di kelas. Nah, selesai 9 menit. Nah, setelah itu nanti akan ada sesi tanya jawab, pertanyaan terkait materi yang saya simulasikan tadi, RPP-nya apa. Ya seputar itu saja pertanyaannya ya, pertanyaan bagaimana penilaiannya, bagaimana apa kelebihan kekuatan Bapak kalau menerapkan pembelajar ketika di dalam nyata gitu kan, ini kan simulasi. Nah, bagaimana pendapatnya ketika nyata. Nah, itu saja ya Bapak Ibu, apa namanya, pengalaman saya. Alhamdulillah kalau udah selesai mah plong ya, tenang. Walaupun ada tahap selanjutnya yaitu simulasi wawancara. Nanti saya akan apa namanya, posting lagi, update lagi video tentang seleksi wawancara. Nah, untuk seleksi simulajar mungkin seperti itu. Jadi tenang saja, relax ya, pakaian rapi, kemudian ya dipersiapkanlah penampilan kita, jangan gugup. Dan yang terpenting jangan terburu-buru kayak ngebut ya, santai saja, dan tetap kita harus menyalakan waktu. Nah, saya tipsnya adalah menggunakan timer handphone. Jadi di handphone itu di timer itu mulai dari 0 ya, nanti akan nyala. Dan alhamdulillah 9 menit udah selesai. Jadi itu ya, nanti setelah simulasi mengajar nanti akan ada pertanyaan dari asesor kepada kita ya, kita jawab aja sebisa mungkin. Dan itu tidak jauh-jauh dari apa namanya, RPP yang kita buat dan proses pembelajaran ya. Kemudian kemarin itu ada alat evaluasinya seperti apa, kemudian bentuk tindak lanjutnya seperti apa ketika anak ada remedial. Nah, itu saja mungkin ya. Nah, itu saja pengalaman saya mengikuti CPP ya angkatan 8, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya doakan Bapak Ibu yang ikut calon pengajar praktik guru penggerak tetap semangat dan rileks saja. Usaha ada, Allah yang menentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.